Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum turhamun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya. Judul ini saya pilih sebab di antara kita sebagian besar hanya memikirkan siapa nanti yang akan kita pilih menjadi seorang pemimpin, tetapi masih jarang yang memikirkan bagaimana proses terjadinya kepemimpinan itu. Maka nanti sebagai bahan pijakan akan saya sampaikan kandungan dari Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Hadirin, di awal-awal dakwah periode Mekah, suatu saat Khabbab ibnu Arat mendatangi Nabi SAW, kemudian memperlihatkan punggungnya yang melepuh karena dipanggang dengan bara api yang biasanya untuk memanggang alat-alat dari besi. Bahkan api itu padam karena lelehan cairan dari tubuh Khabbab ibnu Arat tersebut. Kemudian Khabbab ini meminta kepada Nabi untuk didoakan agar kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sebab situasinya sangat amat tidak mengenakkan. Tetapi apa kata Nabi? Beliau mengatakan, innakum qaumun musta'jilun. Sesungguhnya kalian adalah umat atau kaum yang tergesa-gesa. Umat-umat terdahulu bahkan ada yang dibelah hidup-hidup, disisir dengan besi yang menyala dan sebagainya, tetapi mereka tetap bersabar. Hadirin, pernyataan Nabi ini bertujuan untuk melatih kesabaran sekaligus kedisiplinan dari para sahabat pada waktu itu. Para jamaah rahimakumullah, seorang syekh Dr. Munir Al-Ghutban mengatakan, sebelum menjadi pemimpin, maka seseorang itu harus menjadi jundi muntabid. Dia harus menjadi anak buah atau bawahan yang disiplin dulu, taat kepada atasannya dulu, baru nanti dia akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Hal ini dapat kita lihat
pada dakwah periode Mekah ketika Al-Quran mengatakan kuffu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian, jangan sampai membalas. Sekali lagi, tahan tangan kalian, jangan sampai membalas. Maka semua para sahabat tunduk dan patuh atas perintah tersebut. Demikianlah cara Nabi SAW dalam rangka menyiapkan pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kepemimpinan itu sebenarnya dititipkan oleh Allah di setiap rumah-rumah kaum muslimin, di setiap rumah-rumah orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan yang sekaligus menuntun kita dalam berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang itu berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mendahulukan kalimat lil muttaqina, baru kalimat imamah. Lalu apa maksudnya? Bahwa maknanya adalah jika kita menginginkan pemimpin yang baik, maka kita harus menjadi masyarakat yang baik terlebih dahulu. Baru Allah akan mengirimkan pemimpin yang baik pula. Sebab pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya. Oleh sebab itu, jangan berharap mendapatkan pemimpin yang baik jika dalam proses kepemimpinannya masyarakatnya sangat mudah disuap untuk memilihnya. Maka sekali lagi, pemimpin adalah cerminan masyarakatnya. Jika masyarakatnya bertakwa, maka siapapun yang akan menjadi pemimpin, niscaya dia akan menjadi pemimpin yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keadaan yang demikian itu pernah terjadi, yaitu masyarakat yang muttaqin, masyarakat yang baik di zaman Khulafaur Rasyidin. Maka siapapun pemimpinnya, baik itu mau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya, maka dia tetap akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Bahkan andaikan mereka memilih pemimpin dengan cara memejamkan mata, kemudian mengambil satu temannya saja, tetap dia akan mendapatkan pemimpin yang baik. Sebab sekali lagi, masyarakatnya adalah masyarakat yang baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana sikap kita ketika seorang pemimpin itu sudah mendapatkan mandat dari rakyatnya, sudah terpilih menjadi pemimpin? Seorang ulama besar, Imam Fudail bin Iyad, mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun sa'aj'aluha lis-sultan." Kata beliau, andaikan saya ini mempunyai doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka doa itu akan aku gunakan untuk mendoakan kebaikan pemimpinku. Maka para santrinya kemudian bertanya, wahai Syekh, kenapa demikian? Kenapa doa itu tidak engkau gunakan untuk kebaikan dirimu sendiri? Maka jawab beliau, saya ini siapa? Kalau doa itu saya pakai untuk kebaikan saya sendiri, siapa saya ini? Tetapi kalau doa itu aku gunakan untuk pemimpinku, maka kebaikan pemimpin
adalah kebaikan dari masyarakat dan negaranya. Inilah jawaban yang luar biasa para hadirin jamaah Jumat sekalian. Dari uraian tadi, maka dapat kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, sebelum menjadi pemimpin, maka seseorang itu harus menjadi bawahan yang disiplin dulu. Dia harus menjadi pribadi yang sabar, ulet, dan patuh kepada atasannya. Maka hindari memilih pemimpin yang ketika menjadi bawahan sudah tidak mau patuh kepada atasannya. Kesimpulan kedua, mari kita mulai dari rumah-rumah kita, dari keluarga-keluarga kita untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan kepemimpinan yang bertakwa. Jadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang bertakwa. Kemudian lebih luas lagi masyarakat yang bertakwa. Maka 20-30 tahun yang akan datang, ketika itu kita mulai dari rumah-rumah kita, dari lingkungan kita, maka 20-30 tahun yang akan datang, kita akan menjadi masyarakat yang bertakwa. Dengan demikian, maka akan lahir pemimpin yang bertakwa pula. Kesimpulan yang ketiga, kebaikan seorang pemimpin akan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat dan negaranya. Untuk itu, marilah kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang amanah, jujur, adil, dan bijaksana. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita ini sudah pernah mendoakan pemimpin kita? Atau justru malah sering mempergunjingkannya atau menghinanya? Maka jika demikian, sungguh kita ini termasuk orang-orang yang zalim, baik untuk diri sendiri maupun untuk negara ini. Harun ar-Rasyid pernah dihujat oleh rakyatnya dengan kata-kata yang kasar. Ia kemudian merespon, menjawab dengan kalimat yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, apakah aku ini sudah sejahat Fir'aun dan kalian sudah sesoleh Mursa sehingga kata-katamu begitu kasar kepadaku? Sementara Musa saja ketika mau berdakwah kepada Fir'aun dipeseni oleh Allah menggunakan kata-kata yang lembut, qaulan layyina. Sekali lagi menggunakan kata-kata yang lembut. Sebab kata-kata kasar tidak akan diterima oleh siapapun. Semoga khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.